malam. Saya ucapkan kepada para hadirin sekalian, kita amat bersukacita kerana dapat berkumpul dalam webinar malam ini untuk merenungi tajuk penanaman gereja kreatif dan latihan pemuridan. Nama saya Xiao Fong, saya akan bertugas untuk melayani saudara-saudari dan tetamu khas semua dalam acara malam ini. Oke, dengan itu saya ingin mengambil kesempatan untuk memperkenalkan 3 orang penyampai kita yang amat berpengalaman dalam bidang yang kita akan bincangkan malam ini. Bermula dengan Reverend Dr. Timothy Chong. Beliau adalah dekan Indonesia yang memimpin gereja Anglican di Indonesia, ya. Khususnya beliau amat berpengalaman dan pengetahuan dalam hal-hal tentang penanaman gereja, penubuhan dan pengurusan sekolah-sekolah, dan juga berkecimpung dalam hal projek-projek sosial yang dikendalikan oleh pihak gereja Anglican di Indonesia. Beliau dari segi pendidikan, beliau telah mendapat ijazah teologi dan sarjana muda teologi, dan kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana dalam pengajian Kristian dan juga pendidikan agama sehingga sampai ke tahap doktor teologi. Beliau seorang penulis dan seorang pengajar, pensyarah, ya, teologi yang amat berpengalaman. Yang kedua, saya ingin juga memperkenalkan penyampai yang kedua, Reverend Daniel Rudolf Sihombing dari Bandung. Beliau adalah Imam Gereja Anglican Indonesia, Ketua Klaster Bandung, ya, dan sebagai Imam Penanggung Jawab Gereja Anglican St. Peter di Bandung. Beliau telah lulus dan dianugerahkan sarjana teologi oleh Sekolah Tinggi Teologi St. Paul di Bandung. Sebagai seorang penulis, interestingly, ya, sungguh menarik ini, dia adalah seorang penulis novel yang agak berjaya lah di Indonesia dengan bukunya yang berjudul After the Storm, yang menjadi best seller di toko buku-buku di Indonesia. Dia telah mendirikan pelayanan bimbel, bimbingan belajar di Gereja St. Peter Bandung. Cukup berpengalaman dalam hal penanaman gereja dan pelayanan dari segi pemuridan. Dan yang penceramah kita yang ketiga ini, saya rasa amat juga dikenali ramai, ya, dalam kalangan kita. Bishop Eng Mun Heng telah melayani gereja Anglican sebagai Archbishop of the Province of Southeast Asia yang kelima. Beliau amat giat sekali dalam pelayanan penanaman gereja, dan semasa beliau melayani sebagai vikar di St. Peter, Gereja St. Peter Ipoh, dan sebagai Bishop Diosis Semenanjung Malaysia, ya, beliau telah menanam lebih daripada 100 gereja baru di Semenanjung Malaysia. So kami amat bertuah sekali kerana mendapat 3 orang penyampai yang akan berkongsi pengalaman dan pengetahuan mereka dengan kita dalam hal pelayanan penanaman gereja pada malam ini. Next slide. So, sebelum kita mula dengan penyampaian daripada penyampai-penyampai kita, saya ingin berikan sedikit taklimat. Nanti semasa penyampaian dijalankan, sekiranya saudara-saudari sekalian ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan, kita akan handle ini, ya. Kita akan menangani ini dalam sesi soal dan jawab lah. Dan saudara-saudari semasa penyampaian berjalan boleh menaikkan soalan anda dengan sepenuhnya dan sejelas yang mungkin dalam kotak Q&A, ya, yang ada di bawah paparan skrin anda. So bukan kotak chat, ya. Take note, ini
tentang itu ada satu kotak Q&A. Di sanalah saudara-saudari boleh menaikkan soalan Anda dengan penuh dan jelas. Dan selepas itu juga saudara-saudari boleh melihat soalan-soalan yang ada dan boleh menekan butang upvote supaya soalan yang Anda ingin diutamakan itu dia boleh naik pangkat, supaya nanti bila kita handle kita menangani soalan-soalan itu, panel penyampai kita boleh dapat menjawab soalan yang paling dikatakan disuka ramai semua orang inginkan jawapan untuk soalan-soalan itu. So, maka dengan begitu saya akan memulakan sesi malam ini dalam penyampaian kita. Yang pertama, saya ingin menjemput dahulu Reverend Dr. Timothy Chong untuk menyampaikan penyampaiannya. Dr. Timothy, please. Terima kasih Dr. Chong untuk kesempatan untuk membuat pembicaraan tentang penanaman gereja. Topik saya untuk sesi yang pertama adalah keperluan penanaman gereja dan pemuritan. Tadi sudah dikenalkan, saya adalah dekan Indonesia, atau dalam bahasa Inggris itu adalah Dean of Indonesia, dan tugas saya adalah untuk menjadi seorang supervisor untuk penanaman gereja di Indonesia dengan sekolah-sekolah dan proyek-proyek sosial. Tetapi sebelum kita mulai dengan sesi kita, saya ada 3 konteks yang saya harus mungkin menjelaskan. Yang pertama itu adalah saya datang dengan perspektif makro, kerana saya dekan Indonesia. Saya lihat penanaman atau aktivitas penanaman gereja secara dari atas, secara strategis dan secara tentang seluruh Indonesia. Ini mungkin berbeda dari perspektif yang mikro, tapi ini yang policy development untuk seluruh Indonesia. Yang kedua itu adalah perspektif Indonesia. Keagamaan di Indonesia mungkin berbeda dari keagamaan di Malaysia. Oleh kerana itu kita ada mungkin juga ada kebebasan untuk membuat penanaman gereja di Indonesia. Yang ketiga itu adalah perspektif Anglikan. Kita mendirikan gereja Anglikan di Indonesia dan bukan dengan denominasi yang lain. Oleh kerana itu lebih spesifik dalam presidensi saya. Kita mulai dengan amanat agung sebagai dasar akademia kita untuk menanam gereja. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman." Ada beberapa hal yang kita boleh lihat dari amanat agung. Yang pertama itu adalah tempat pengutusan para murid Tuhan Yesus.
Sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Galilea, dan di situ Yesus mengutus mereka ke semua bangsa. Tempat yang Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya memiliki suatu arti yang penting, ya. Yang pertama itu kita boleh lihat di tempatnya adalah di Galilea, bukan di kota Yerusalem. Panggilan untuk murid-murid Tuhan Yesus bukan ke pusat, ya, Yerusalem, tetapi ke bangsa-bangsa lain, ya. Kita boleh baca dari Yesaya pasal 9 ayat 1 ke 2. Dalam Perjanjian Lama, Galilea dipanggil sebagai wilayah bangsa-bangsa lain, atau dalam bahasa Inggeris itu Galilee of the Gentiles, ya. Fokus mereka adalah wilayah bangsa-bangsa lain, ya, yang ada di depan mata mereka. Itu adalah tempat itu penting kerana mereka diutus bukan di kota Yerusalem, ya. Kita tahu kota Yerusalem itu adalah ibu kota negara Israel, ya, dan juga Yudea dalam waktu Tuhan Yesus, dan raja-raja, ya, dan ketua-ketua agama tinggal di situ, ya, dan Bait Allah itu adalah satu tempat yang penting, ya, untuk agama. Tetapi Tuhan Yesus membawa mereka ke Galilea, di mana dia diutus kerana fokus mereka adalah untuk bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua, kuasa Tuhan Yesus dalam pengutusan para muridnya. Di Galilea, Tuhan Yesus mengumumkan kepada murid-muridnya bahawa ia telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan kuasa Tuhan Yesus sekarang memiliki satu dimensi kosmik, ya, di surga dan global di bumi. Dan dengan kuasa Tuhan Yesus, para muridnya diutus untuk pergi dan membawa Injil ke semua bangsa, dan membawa semua bangsa ke bawah ketuhanan Tuhan Yesus. Dan semua bangsa itu dalam bahasa Yunani itu adalah ta ethne. Poin yang ketiga adalah 3 hal yang penting dalam pengutusan para murid, ya, Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dan baca dari Amanat Agung, ya, ada 3 hal, ya, tentang pengutusan Tuhan Yesus. Yang pertama, dia mengutuskan para muridnya untuk pergi lalu memuridkan, ya, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, dan mendirikan komunitas, ya, Tuhan Yesus, yaitu dengan baptisan dan pengajaran. Mereka pergi dengan kuasa Tuhan Yesus, dan juga bukan kuasa saja, tetapi dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dan mereka diutus ke ta ethne, dan dalam Amanat Agung kata pergilah adalah suatu panggilan untuk misi yang mendesakan. Kita boleh baca dari Injil Matius di tempat-tempat dan ayat-ayat di mana kata pergilah adalah satu perintah, ya, yang mendesakkan. Dan panggilan pergilah adalah kepada ta ethne, semua bangsa, bukan di kota Yerusalem. Dan ini dikonfirmasikan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kerana itu dalam sejarah misi ya gereja Kristen, kita boleh lihat misionaris yang pergi, yang memuridkan dan yang mendirikan komunitas Tuhan Yesus di negara-negara lain. Contohnya di Macau, di sini ada satu kuburan ya Protestan, dan di sini ada banyak kubur-kubur para misionaris yang datang ya, dan yang telah memberikan jiwa mereka ya kepada penginjilan dan meninggal di tempat mereka menginjil dan dikuburkan ya di tempat-tempat mereka melayani. Bukan saja di Macau, juga di Malaysia, di Indonesia, di Singapura kita boleh lihat banyak kubur para misionaris ya yang datang dan yang sudah memberi jiwa mereka kepada penginjilan ya. Satu dari misionaris yang terkenal ya adalah Robert Morrison ya, yang menjadi misionari Protestan yang pertama ke negara Tiongkok ya, di mana bukan saja dia melayani tetapi membuat satu kamus ya bahasa Chinese ya. Yang kedua itu adalah memuridkan HSN. Kalau kita ada sekarang ya hari ini ada kelas pemuritan, ini adalah caranya. Tapi dalam waktu Tuhan Yesus itu berbeda ya. Di Markus 3 ayat 14 berkata untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Oleh kerana pemuritan adalah perintah Tuhan Yesus, gereja harus berkomitmen untuk menjalankan tugas pemuritan sebagai tugas utama gereja. Dan pemuritan dalam bahasa Yunani adalah matetes, dan di sini digunakan sebagai imperatif ya. Imperatif itu adalah satu perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku ya. Dan juga mendirikan komunitas Tuhan Yesus di semua etnik. Okey, gereja atau komunitas Tuhan Yesus harus membuat dua hal ya, membaptis dan mengajar. Dan baptisan adalah syarat pertama dalam pemuritan, dan Tuhan Yesus ya memanggil semua orang ke suatu kehidupan yang baru. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dan barang siapa yang ingin mengikuti Tuhan Yesus harus siap untuk mati dari cara hidup yang lama dan berjalan dalam hidup yang baru bersama Tuhan Yesus. Dan baptisan menjadi jalan masuk ke komunitas Tuhan Yesus yang baru dengan disiplin rohani yang baru, kesetiaan yang baru dan kewajipan yang baru. Mengajar adalah syarat kedua dalam pemuritan. Dan ketika kami meninggalkan cara hidup kita yang lama, kita perlu diajarkan ketaatan kepada Yesus. Kita perlu diajarkan aturan, kewajipan dan disiplin jalan Tuhan. Dan kita perlu diajarkan nilai-nilai tanggungjawab dan peraturan jalan Tuhan. Di Injil Matius, keutamaan kehendak Allah adalah aspek terpenting bagi Tuhan Yesus. Dalam doa Bapa kami, dalam khotbah di bukit, kita diperintahkan untuk
bertaat kepada kehendak Tuhan ya di dunia ini. Okey, ini adalah caranya pergi memuridkan, mendirikan dalam kuasa Tuhan Yesus, dalam kehadiran Tuhan Yesus bersama-sama kita dalam penanaman gereja, dalam misi kita ke bangsa ya lain. Juga ini menjadi hal yang penting untuk kita dari Gereja Anglikan Indonesia. Di Indonesia, kalau kita lihat statistik ya, kita jumlah pulau di Indonesia adalah 17,000, ibu kota di Jakarta populasi adalah 240 juta. Di sini di negara Indonesia, Pancasila adalah ideologi negara, dan untuk Gereja Anglikan Indonesia, pekerjaan ya penginjilan dilakukan dalam waktu Stanford Raffles ya, waktu dia adalah gubernur, Lieutenant Gubernur Pulau Jawa sebelum ada Singapura ya, kerana waktu itu negara Inggeris menaklukkan Pulau Jawa pada tahun 1811 ya. Dan kita ada satu gereja yang kuno, Gereja Anglikan All Saints Jakarta, didirikan pada tahun 1819 ya. Ini setelah gereja St. George's ya di Penang. Ini adalah gereja berbahasa Inggeris tertua di Indonesia, dan gereja All Saints juga digunakan sebagai landasan ya untuk London Missionary Society misi ke negara Tiongkok. Di sini kita dipanggil ya untuk mendirikan gereja Anglikan ya di Indonesia, 240 juta penduduk, terdiri dari 1,340 suku bangsa, berbicara dalam lebih 700 bahasa daerah dalam 34 provinsi dan 3 zona waktu. Statistik agama, Islam adalah 86%, Protestan 7.6%, Roma Katolik 3.12%, yang lain adalah agama-agama lain. Diosis Singapura mendirikan Deanery of Indonesia dari tahun 1993 dengan tujuan untuk membentuk Diosis Indonesia. Kita sudah terdaftar secara resmi dengan Departemen Agama Indonesia dengan nama Gereja Anglikan Indonesia. Visi kita adalah menjadi Diosis Indonesia, dan misi kita ada 3 hal saja. Yang pertama itu adalah penanaman gereja Anglikan di ibu kota provinsi-provinsi. Yang kedua, pemuritan orang percaya dalam firman dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, penanaman sekolah-sekolah Anglikan. Ya, kita lihat misi yang pertama, penanaman gereja Anglikan di ibu kota provinsi-provinsi. Dan kita juga dengan sukacita dapat partner-partner ya dari luar Indonesia. Yang pertama itu adalah Provinsi Asia Tenggara ya, di Diosis Semenanjung Malaysia, Diosis Kuching dan Diosis Sabah. Dan juga didukung oleh SAM, Society of Anglican Missionaries and Senders dari USA, dan CMS atau Church Missionary Society dari Australia dan New Zealand. Kita ada 33 gereja sekarang di 14 provinsi. Yang kedua adalah misi yang kedua adalah pemuritan orang percaya dalam firman dan kuasa Roh Kudus. Kita sudah membentuk katekese Gereja Anglikan Indonesia ya dengan 3 tahap ya. Juga kita ada satu organisasi ya yang dinamakan Anglican Publishing House ya Indonesia. Ini adalah buku katekismus Gereja Anglikan Indonesia yang resmi ya, menjadi seorang Kristen
terjemahan dari To Be a Christian dari buku Katekismus Gereja Anglikan Amerika Utara. Dan juga kita ada bahan pemuritan, ya 22 modul ya, yang kita mengajarkan. Contohnya modul 1 adalah bagaimana berdoa dengan efektif, 10 pelajaran dalam 10 minggu. Okey. Dan penanaman sekolah Anglikan. Sekarang kita ada 6 sekolah di beberapa tempat di Indonesia. Ini adalah akan menjadi satu sekolah yang baru di tempat yang disebut Niki-Niki di NTT. Ya. Gedung ini kita akan beli sebuah hotel di Bali ya untuk SDT Anglikan Indonesia, dan kita akan mendirikan sekolah Alkitab untuk melatih ya, pekerja untuk ke ladang. Kita ada 6 strategi tentang penanaman gereja. Yang pertama, menanam gereja dan sekolah-sekolah di ibu kota provinsi-provinsi. Yang kedua, mengirim pekerja-pekerja ke lapangan, ya, para klerus dan pastor. Dan yang ketiga, mempersiapkan pekerja-pekerja dari gereja lokal di STT kita. Yang empat, mengusahakan gereja-gereja untuk menjadi mandiri. Yang keempat, yang kelima, menginvestasikan dalam properti dan infrastruktur. Yang keenam, memperdayakan pastor-pastor lokal untuk penanaman gereja. Ya. Ini adalah dari konteks kita dari level makro ya, yang kita plan untuk gereja Anglikan di Indonesia seluruhnya. Okey, itu adalah presentasi saya. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih kepada Reverend Dr. Timothy Chong yang membuka tirai penyampaian malam ini dengan topik yang mengingatkan kita semula kepada amanat kita dalam misi, dan juga berkongsi pengalamannya dalam proses penanaman gereja dan perancangannya dalam kepimpinan di dalam pelayanan di Gereja Anglikan Indonesia. Sekarang saya ingin jemput pula penyampai kita yang kedua, Reverend Daniel, untuk membawa topik penyampaiannya. Reverend Daniel, kepada Anda. Baik, selamat malam dari Bandung, Indonesia, kepada kita semua. Ya, saya Daniel Sihombing, tinggal di Kota Bandung. Tadi sudah diperkenalkan, saya adalah priest in charge untuk St. Peter Church di Bandung. Satu kehormatan bagi saya bahwa malam hari ini saya dipercayakan untuk berbagi pengalaman salah satu dari gereja lokal di Indonesia, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Dean kami, Dean Timothy, Dean of Indonesia. Sebetulnya saya bukan memimpin gereja yang besar, ya, tetapi ada satu pengalaman, masih gereja yang kecil di Bandung, tetapi ada satu pengalaman yang Tuhan percayakan kepada saya, sebagaimana yang dimandatkan oleh Dean Timothy kepada saya, memberdayakan pastor lokal yang disampaikan tadi, dan saya dipercayakan memulai gereja 9 tahun yang lalu, jalan 10 tahun sekarang. Baik. Pada mulanya saya adalah Pada mulanya saya adalah youth pastor di St. Paul, ya, Mother Church atau gereja induknya. Saya di sana dibimbing oleh Reverend Yopi Buyung,
ketika saya masih pemuda. Lalu saya masuk STT dan saya pun menjadi youth pastor di St. Paul. Setelah saya menikah dan saya dan istri saya berdoa untuk memulai penanaman gereja baru di Kota Bandung, yaitu di bagian selatan. Oke. Nah, sebagaimana tadi topik saya adalah menanam gereja di kota atau di bandar. Ya, ini adalah di Kota Bandung, dan Reverend Yopi Buyung sebagai bapak rohani saya memberikan support kepada saya untuk memulai gereja baru ini. Saat memulai gereja ini, yang pertama saya lakukan, saya dan istri, adalah menceritakan kepada orang tua kami, yaitu orang tua saya dan juga mertua saya. Kenapa ini sangat penting? Karena ketika memulai gereja baru ini, penanaman gereja ini, tidak ada jemaat, ya, belum ada. Nah, jadi saat itu saya hanya bilang saya mau mulai gereja baru, lalu tolong hadir, yaitu my parent, ya, papa dan mama saya dan papa mertua saya. Ya, jadi hanya ada empat orang dan istri dan anak saya yang masih bayi pada saat itu. Jadi hanya itu awalnya, sehingga sangat penting sekali saya meminta dukungan dan berdoa, mohon doa mereka. Saya katakan kepada ibu mertua saya, tolong datang, ya, duduk saja mendengarkan. Lalu dia mengatakan, bagaimana, siapa jemaatnya, katanya. Oh, belum ada, tapi papa mama ikut saja. Dan akhirnya dia mengatakan dia akan mengikuti ibadah itu pada hari Minggu. Dan saat itu saya berdoa supaya ada satu orang saja yang baru. Satu orang saja yang baru yang Tuhan kirimkan. Saya minta tanda, ya. Saya minta tanda kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang ini adalah calling, panggilan daripada Tuhan, tunjukkan. Pertemukan saya satu orang saja. Nanti papa dan mama saya, mertua saya sudah mau datang, satu saja orang yang baru. Tuhan tolong utus dan pertemukan saya. Itu menjadi doa saya. Lalu suatu hari, ibu mertua saya naik angkot. Ini di Kota Bandung, kalau Bapak Ibu ke Indonesia, ada banyak angkot. Itu angkutan kota, ya, angkutan kota. Seperti ini. Ibu mertua saya naik angkutan kota ini. Dan dia berbicara dengan supir itu. Dan ibu mertua saya bertanya, kenapa wajahmu begitu suram, ya, begitu menyedihkan? Lalu supir ini bercerita, saya sedang punya banyak masalah. Saya sedang hopeless, ya, sedang putus asa. Lalu ibu mertua saya memberikan nomor telepon saya, ya. Lalu setelah diberikan kontak saya, dia mengatakan, ini menantu saya, kalau kamu punya masalah, nanti telepon saja dia, mungkin dia bisa membantu. Dan keesokan harinya, supir ini menelepon saya. Dia mengatakan, saya ketemu dengan ibu mertua Anda dan diberikan nomor telepon Anda. Dan saya langsung memberikan alamat, lalu kami bertemu. Dan dia bercerita, dia kaget kalau saya adalah seorang pastor, ya, pastor masih muda, karena dia saat itu saya masih sangat muda, ya, sekarang juga masih muda, apalagi pada saat itu dia kaget. Tetapi akhirnya saya memberitakan Injil kepada Bapak ini, lalu saya mendoakan dia. Dan setelah itu saya mengatakan supaya dia datang hari Minggu di dalam ibadah itu. Dan singkat cerita, bapak supir itulah yang datang dengan anak perempuannya untuk menjadi jemaat yang pertama hadir dalam ibadah hari Minggu itu, yaitu bersama dengan orang tua saya. Dan di situ saya akhirnya diteguhkan bahwa memang ini benar adalah panggilan daripada Tuhan untuk memulai gereja baru ini. Begitu. Lalu setelah kira-kira 2 bulan, 3 bulan, dia mulai mengajak lagi teman supir. Lalu dia mengajak lagi temannya. Kira-kira mungkin ada 4 teman supir dan beserta keluarganya datang untuk beribadah. Lalu pada saat itu, tidak lama setelah itu, Dean Timothy, dia menjadi Dean of Indonesia yang baru.
lalu beliau datang ke Bandung dan saya menceritakan tentang hal ini. Dan ternyata Dean Timothy kami punya hati yang sama ya, bahwa Dean Timothy dia punya seperti yang tadi dijelaskan, dia punya hati untuk penanaman gereja baru. Jadi dia langsung mensupport saya. Dan ini adalah saya merasa ini adalah waktunya Tuhan. Saya sudah berdoa cukup lama dan Dean yang baru juga langsung menyambut walaupun jemaat belum banyak ya, baru kira-kira 4 keluarga pada saat itu. Dean Timothy langsung menyewakan gedung, memberikan gedung. Ini adalah shop house atau ruko di Indonesia. Disewakanlah gedung ini dan ini menjadi doa kami pada saat itu supaya ada tempat di Bandung Selatan itu. Dan ini adalah Dean Timothy datang mendoakan gedung itu dan mempercayakan saya untuk memulai jemaat. Jadi ini adalah jemaat dari Yisun pada saat itu yang datang dan masih beberapa orang jemaat. Ini adalah dimulai di tempat itu. Lalu ini adalah ibadah yang kami lakukan di gedung yang baru itu ya. Ini adalah para supir itu ya, adalah para supir dan keluarganya. Kalau kita melihat ini gedung ini ya, tidak ada account ya, tidak ada AC, tidak ada sound system, tidak ada alat musik, tidak ada kursi ya, duduk di tikar. Tetapi saat itu saya merasakan ada Roh Kudus ya, Holy Spirit, kuasa Allah yang menyertai pelayanan ini. Meskipun sederhana seperti ini, padahal ini di kota. Ya, ini di kota, tetapi walaupun dengan sederhana seperti ini, tetapi Tuhan bekerja sehingga mereka datang dalam ibadah itu. Dan ini adalah bagaimana saya memulai ibadah itu, karena ini adalah orang-orang yang masih baru dan baru bertobat. Belum ada yang bisa memimpin doa, belum ada yang bisa memimpin worship leader ya, belum ada. Jadi saya memimpin saya bermain musik sendiri, saya memimpin pujian sendiri, saya berkhotbah, saya memimpin doa ya. Ini adalah gereja awal ya. Saya melakukannya sendiri dulu pada awal, tetapi ini juga menjadi pengalaman yang unik yang Tuhan izinkan pada saat itu ya. Jadi saya melayani mereka dengan pimpinan Tuhan pada saat itu. Dan ketika dalam ibadah itu, walaupun masih sedikit orang, saya mulai menerapkan yaitu pemuridan. Yaitu kalau kami ibadah pada hari Minggu, hari Jumat saya bertemu dulu dengan beberapa orang yang sudah mulai saya muridkan. Dan akan ada saya hanya berkhotbah kira-kira 15-20 menit, lalu saya suruh mereka berkelompok ya, berkelompok lalu mereka sharing saja ya, hanya sharing saja mengenai apa yang mereka dapatkan. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan berdiri dan mereka akan bertanya. Dan ternyata ini sangat efektif untuk gereja baru. Akan ada hubungan yang kuat. Yang pertama ada fellowship di antara jemaat itu, lalu juga ada kebersamaan dan mereka pun ada interaktif ya, ada interaktif di dalam ibadah itu. Dan ini saya melihat efektif untuk menolong mereka untuk bertumbuh di dalam iman mereka. Jadi setelah itu kami terus berdoa untuk menjangkau lagi para supir angkot yang lain. Dan ternyata itu secara natural ya. Ketika para supir ini, para driver ini hatinya dijamah oleh Roh Kudus, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka juga mengajak lagi teman-teman mereka yang supir angkot ini, para driver ini. Jadi saya pernah membaca satu buku tapi saya lupa, kalau kita menemukan satu orang yang sudah bertobat, orang yang sudah baik kita bawa ke gereja, maka teman-teman mereka juga pada umumnya adalah orang yang sudah bertobat, orang yang sudah baik, orang yang sudah diselamatkan. Tapi kalau kita menemukan satu orang petobat baru ya yang belum percaya, kemungkinan di belakang dia teman-teman dia pun adalah orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum bertobat. Jadi saya menemukan ini ketika mereka orang yang baru datang kepada Tuhan ya, new believer, maka teman-teman mereka pun banyak yang masih belum, yang unbeliever, yang belum percaya, yang belum bertobat lah begitu ya. Jadi mereka pun mengajak teman-teman mereka. Lalu kemudian saya pun mengadakan Bible class dengan para supir angkot ini pada tengah minggu, mungkin pada hari Selasa. Dan ini
adalah sesuatu hal yang luar biasa. Di sini saya belajar bahwa bukan hanya karena kemampuan kepintaran kita, tetapi ini ada pekerjaan Roh Kudus. Karena tidak mudah untuk mengajak para driver ini, ya, tidak mudah mengajak para driver ini untuk datang berkumpul. Karena masalah mereka, para supir angkot di perkotaan, ya, ini urban, ya, mereka adalah orang-orang datang dari kampung, ya, ini adalah orang-orang urbanisasi. Dan mereka banyak bermasalah. Masalah mereka itu adalah judi, minuman keras, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, kriminal, dan juga anak-anak putus sekolah. Ini banyak masalah kehidupan mereka, dan mereka biasanya juga tidak peduli dengan gereja, dengan Tuhan. Tetapi pada saat itu mereka datang, ya, mereka belajar firman Tuhan, dan ini saya melihat adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, karena saya saat itu masih sangat muda, badan saya juga kecil, ya, saya kurus, ya, badan saya kecil, jadi kadang-kadang juga orang tidak yakin, tetapi ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Ketika saya melihat keadaan ini, saya mulai berdoa, ya, apa yang harus saya lakukan mengenai keluarga para supir angkot ini. Saat itu saya sharing dengan Din Timothy, kadang-kadang juga saya inferior, ya, melihat, aduh Din, bagaimana ini jemaat hanya para supir, ya, apa yang bisa diharapkan dari mereka. Persembahan juga, ya, tidak ya, sangat kecil. Tapi Din Timothy selalu mensupport saya, dia mengatakan layani mereka dengan baik, ya, kerjakan saja, jalankan saja. Jadi saya selalu disupport meskipun hanya para supir. Lalu saya mengingat bagaimana firman Tuhan, ya, Lukas pasal 4 ayat yang ke-18, ya, yaitu Yesus mengatakan, I have been sent to bring the good news to the poor, ya, bahwa Yesus yang dinubuatkan oleh saya, dan Yesus menubuatkan bahwa dia datang adalah untuk menyelamatkan orang yang miskin, dan ini menguatkan iman saya, sehingga saya berdoa apa yang harus saya lakukan. Lalu saya memulailah dengan bimbingan belajar, ya, bimbel, kalau di Indonesia ini banyak populer, ya, bimbel. Lalu kenapa saya mengadakan bimbel? Karena tadi banyak anak-anak mereka ini yang putus sekolah. Jadi orang tuanya miskin, tidak berpendidikan dengan baik, dan anak-anak pun banyak yang bermasalah. Di Bandung itu banyak kita dengar berita tentang geng motor, ya, banyak anak-anak remaja yang bermasalah, dan anak-anak supir ini berpotensi juga bermasalah karena mereka banyak yang putus sekolah. Lalu saya membawa mereka untuk dibimbel, untuk membina mereka di dalam bimbel itu. Apa yang menjadi visi di dalam bimbel itu adalah saya membuat satu visi itu membangun generasi muda yang berkualitas berdasarkan firman Tuhan, sehingga mereka dapat berdampak yang luar biasa bagi gereja, bagi keluarga mereka, gereja dan bangsa, ya. Bagaimana supaya anak-anak ini nanti bisa berubah untuk mengubah keluarga dan juga untuk gereja dan bangsa ini. Lalu ada 3 misi yang saya tetapkan dalam bimbel itu, yaitu memuridkan setiap anggota kelompok, ya, mereka dalam kelompok kecil supaya mereka bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Ya, ini pemuridan akan saya lakukan untuk anak-anak ini. Lalu yaitu lalu membimbing mereka untuk belajar dengan baik di sekolah, dan ada visi saya mereka sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini saat itu sangat sulit, ya, karena mereka orang miskin, dan saya pun saya tidak punya uang. Tetapi Tuhan memberikan visi kepada saya adalah mereka bisa sampai ke perguruan tinggi. Lalu juga menggali potensi mereka, mengembangkan potensi mereka, bagaimana mereka akan terjun dalam pelayanan di gereja itu. Itu menjadi visi yang saya tetapkan dari awal untuk anak-anak ini, untuk bimbel ini. Lalu kami terus mengembangkan bimbingan belajar itu, dan saya terus membina anak-anak mereka. Dan puji Tuhan, mereka antusias dalam hal ini karena anak-anak mereka saya bina, kita gembalakan dengan baik, dan mereka dengan keluarga datang beribadah ke gereja, dan anak-anak itu kita bina dalam bimbel. Tentu juga orang tuanya tadi kita memuridkan mereka.
Lalu anak-anak muda ini secara konsisten kita muridkan untuk bertumbuh dalam iman dan juga dalam pendidikan mereka, ya seperti visi tadi, supaya mereka jangan sampai putus sekolah ini, ya. Mereka harus sekolah dengan baik, tetapi bagaimana mereka sampai ke perguruan tinggi. Dan ini juga menjadi pergumulan yang sangat berat bagi saya, bagaimana mereka akan perguruan tinggi, karena dari mana uangnya, ya. Tetapi saya saat itu terus berdoa supaya ada jalan, ya. Saya selalu mengingat ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada air, tetapi Tuhan memberikan mana, dan Tuhan memberikan makanan di padang gurun itu, dan air pun bisa keluar dari batu. Dan itu menjadi keyakinan saya, Tuhan, Engkau lihat anak-anak ini, mereka mengangkat tangan, mereka berdoa, Tuhan tunjukkan jalan supaya mereka bisa sampai ke perguruan tinggi. Dan ini adalah salah satu university atau institut teknologi yang terkenal di Kota Bandung dan mahal. Ya, ini dan ini di jalan raya ini orang tua mereka membawa angkot itu, ya, untuk supir angkot. Angkot itu lewat di depan kampus ini. Tapi orang tua mereka tidak pernah berpikir bahwa anak-anak mereka suatu saat akan bisa sekolah di situ, karena ini sekolah university yang bagus dan mahal. Ya, mereka tidak pernah bermimpi berpikir anak mereka bisa sampai kuliah di sana. Tetapi puji Tuhan, atas anugerah Tuhan tadi, 4 orang anak bimbel itu tadi, mereka mendapatkan scholarship di sekolah ini, dan itu 100%, 100% mereka mendapatkan scholarship. Tentu ini ada cerita yang panjang, ada proses yang panjang yang kami lakukan, ada seleksi yang ketat, tetapi mereka punya tadi, mereka telah mengikuti proses belajar yang baik, sehingga mereka mengikuti testing itu, mereka sanggup melewati, dan mereka bisa mendapatkan scholarship di sini. Jadi anak-anak supir tadi bisa masuk sekolah ini. Dan ini adalah suatu miracle, ya, bagi saya ini miracle yang luar biasa, dan ini semakin meneguhkan iman saya lagi bahwa ternyata benar Tuhan buka jalan, Tuhan sanggup mengeluarkan air dari batu, Dia sanggup menurunkan mana dari surga. Itu semakin menguatkan iman saya, dan ini hanya sebagian. Ada lagi di kampus-kampus di Bandung dan Jakarta, mereka diterima dan mendapatkan scholarship. Dan berjalannya waktu, anak-anak mahasiswa ini, university students ini, mereka menjadi aktif pelayanan dan mereka menjadi leader di gereja. Ya, mereka menjadi pemain musik, menjadi worship leader, mereka menjadi pelayanan anak-anak, pelayanan remaja, pemuda, dan menangani banyak pelayanan, sehingga gereja itu semakin antusias dan semakin banyak anak-anak muda yang datang, dan orang tua mereka bercerita tentang gereja ini, sehingga banyak orang tua yang mengantarkan anak-anak mereka untuk belajar di gereja. Ya, kami saat itu mengadakan seminar. Saya tidak mengatakan Bible class untuk anak-anak muda, karena ada banyak pemikiran kalau dibilang Bible class, orang mengatakan itu membosankan. Jadi saya saat itu membuat seminar, ya, tajuk seminar untuk pendidikan seperti itu. Dan banyak orang akhirnya mereka datang, padahal di dalam seminar itu yang utama adalah saya memberitakan Injil, ya, tapi itu adalah pintu, itu adalah metode saja, jalan yang Tuhan berikan. Dan anak-anak muda ini, university students ini, menjadi leader di gereja, dan gereja terus semakin bertumbuh. Dan pada 2 tahun yang lalu, Dean Timothy juga untuk mensupport bimbel ini, Dean Timothy memberikan kami partnership dengan All Saints Church di Singapura, dan All Saints Church datang berkunjung ke Bandung, dan mereka akhirnya mau mendukung program bimbel ini supaya lebih banyak lagi anak-anak yang bisa dilayani. Tetapi kena pandemi, akhirnya mereka tidak bisa datang berkunjung lagi, tetapi kita kerjasama itu bisa kita lakukan. Ada Zoom meeting, teman-teman dari All Saints Singapura dan juga dengan anak-anak bimbel kita lakukan secara konsisten. Lalu kita terus mengadakan pengembangan pelayanan anak muda ini di gereja dan juga orang tua mereka. Dan puji Tuhan, setelah kira-kira 9 tahun ini sudah banyaklah anak-anak ini yang tadinya di awal tadi mereka masih kecil, mereka kita bina, sekarang mereka sudah banyak
yang menjadi sarjana, mungkin kira-kira 20 orang, dan mereka menjadi pemimpin. Ya, ini adalah anak-anak mahasiswa yang sudah lulus dan mereka menjadi pemimpin sekarang di gereja. Dan selain mereka efektif dalam pelayanan, juga finance di gereja pun menjadi meningkat. Ya, kalau tadi saya bercerita, saya bilang kepada Din Timothy, aduh ini hanya supir, bagaimana ini tidak ada income untuk gereja. Tetapi Din Timothy mendorong saya lakukan yang terbaik, dan ternyata butuh proses waktu. Mereka sekarang bekerja dan mereka pun memberikan persembahan untuk mensupport gereja, dan mereka pun mensupport bimbel dan menjadi mentor untuk anak-anak yang kita bina di gereja ini. Dan ada puji Tuhan, ada dampak yang besar. Sekarang kita punya building yang kecil, tetapi kita ada 2 servis sekarang pada hari Minggu, dan sedikit demi sedikit gereja itu semakin bertumbuh. Jadi ada perkembangan, ya. Ini 2012 dan ini ini foto 2021, ya. Sekarang 2022, hampir 10 tahun ada perubahan, ya. Yang tadinya saya bermain musik sendiri, saya memimpin sendiri, sekarang anak-anak muda, haleluya, ya, anak-anak muda sudah memimpin worship, mereka sudah memimpin ibadah. Yang tadinya ini hanya sedikit orang duduk di kursi, tetapi sekarang di lantai, sekarang sudah semakin banyak orang yang datang. Ini adalah karya Roh Kudus yang luar biasa. Saya mau sharing sedikit mengenai hal-hal yang mendasar dalam church planting, khususnya di perkotaan. Tentu ada banyak hal, tetapi saya hanya cerita 4 hal saja dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama adalah keyakinan mengenai panggilan dan visi dari Tuhan. Yang kedua, kasih yang tulus kepada jemaat. Yang ketiga, mengutamakan kualitas daripada kuantitas dan jadi pemimpin rohani dan pemimpin organisasi yang baik. Yang pertama adalah keyakinan kita akan panggilan daripada Tuhan. Karena apa? Dalam church planting ini tidak mudah. Saya berapa kali putus asa. Saya berapa kali juga mau give up karena tantangan tidak mudah. Tetapi karena saya meyakini akan panggilan Tuhan, maka saya percaya bahwa seperti Nehemia, ketika Nehemia meyakini panggilan Tuhan, dia berangkat ke Yerusalem dan dia menghadapi semua kesulitan itu. Dan ketika kita meyakini panggilan dan visi daripada Tuhan, saya memegang 3 hal, ya, dalam perintisan jemaat ini. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan yang memampukan. Bagaimana saya mampu untuk menjangkau supir, ya, mereka tadi crime, ya, kriminal dan orang yang keras, dan saya sulit menghadapi mereka, tapi the Lord enables, ya, Tuhan memampukan. Ini yang saya pegang, Tuhan akan mampukan saya. Yang kedua adalah Tuhan menyertai. Ada banyak kesulitan, tantangan, termasuk juga dari tetangga, ya, dari Muslim yang radikal juga itu kita hadapi di Bandung, tetapi kita pegang Tuhan yang menyertai. Yang ketiga adalah Tuhan mencukupi. Ini yang selalu saya pegang, bahwa ketika tadi punya visi untuk mereka bisa sampai ke university, ini unbelievable, ya, sulit dipercaya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan mencukupkan, ya, Jehovah Jireh, Dia yang akan mencukupkan, dan Tuhan buka jalan dengan mujizat, dengan keajaiban tadi. Dan ini kalau kita percaya Tuhan memanggil kita, kita bisa meyakini bahwa Tuhan yang akan mencukupkan. Ya, contohnya juga salah satunya dalam kehidupan keluarga, ya. Mungkin seleri saya tidak terlalu besar, tetapi kebutuhan banyak dalam pelayanan ini. Tetapi sebagai seorang pendiri jemaat, saya berusaha untuk tidak protes, ya, tetapi bersyukur, dan saya selalu percaya Tuhan mencukupkan. Ya, ini sangat penting bagi kita, bagi seorang church planting, karena tidak mudah tantangannya. Oke, jadi Oswald Sanders mengatakan visi melibatkan optimisme dan harapan. Ya, orang yang optimis dia akan melihat, orang yang pesimis akan melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis dia bisa melihat peluang dalam setiap kesulitan. Ya, orang yang pesimis cenderung menahan pandangan orang yang untuk tidak maju. Jadi bagaimana kita optimis dalam visi yang Tuhan berikan? Karena ketika saya menjalankan visi ini juga,
bukan hanya orang yang jauh, orang yang dekat pun kadang mereka melemahkan saya. Bagaimana mungkin engkau mewujudkan itu? Engkau tidak punya uang. Nanti orang-orang itu menjadi kecewa. Itu juga ada juga yang saya alami. Tetapi berpegang kepada panggilan dan visi Tuhan. Yang kedua adalah sincere love, ya, to the flock, ya, untuk jemaat. Kasih yang kuat terhadap jemaat. Jadi dalam 1 Tesalonika dikatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Jadi sangat penting dalam church planting ini adalah mengasihi jemaat itu sama seperti seorang ibu. Jadi sama seperti saya mengasihi anak-anak saya mengasihi jemaat itu, saya mengasihi anak-anak muda itu, saya memberikan hidup saya memperjuangkan mereka. Ya, salah satu di sini juga ada hadir ketua pemuda kita di gereja ini, dia menjadi saksi bagaimana saya mengasihi mereka seperti anak-anak saya sendiri. Nah, ini sangat penting bagi kita karena ketika ada banyak tantangan yang kita hadapi, kita tidak akan meninggalkan pelayanan karena kita mencintai. Sama seperti ayah dan ibu. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, kita akan melakukan segala hal untuk mereka. Dan ini yang saya pelajari dari Rasul Paulus, ya. Jadi sangat penting kita mengasihi jemaat dengan sepenuh hati kita. Apalagi jemaat yang menghadapi banyak kesulitan. Lalu yang ketiga adalah memprioritaskan quality daripada quantity, ya. Karena ini juga tentang pemuridan, ya. Kolose 1 ayat 28 dikatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari, dan tiap-tiap orang kepada kesempurnaan. Jadi kadang-kadang kita sebagai gembala, sebagai pastor, kita ingin jemaat itu besar, banyak orang datang. Ya tentu itu hal yang baik, tetapi jangan fokus kepada kuantiti. Tapi kita fokus adalah kepada quality. Walaupun baru 1, 2 orang, 3 orang, 4 jemaat, tapi kita sungguh-sungguh mengembalakan mereka, memuridkan mereka, melayani mereka dengan sebaik mungkin. Kalau kita ada quality itu, maka quantity akan mengikuti. Saya juga meyakini bahwa quantity penting dalam gereja, ya, karena gereja yang bertumbuh adalah harus juga terlihat dalam quantity. Tetapi jangan fokus kepada quantity, ya. Fokus adalah kepada quality. Kalau quality ada, quantity akan ada. Tapi kalau quantity fokus kita quality, dan itu tidak akan bertahan lama. Jadi bagaimana fokus melayani mereka satu persatu dengan baik. Ya, dan ini juga bagaimana mengenai quantity ini kita membagi kelompok-kelompok di wilayah, ya, small group kita lakukan supaya semua jemaat itu kita layani dengan baik, ya, dengan baik. Bukan hanya banyak jemaat, tetapi kita melayani mereka dengan sebaik mungkin. Dan ini saya memuridkan para pemimpin. Lalu di dalam bimbel itu juga tadi, ya, bagaimana kita melayani anak-anak itu satu persatu. Jadi anak-anak mahasiswa membantu saya untuk mengorganize kegiatan bimbingan belajar. Jadi everyday gereja kita itu buka everyday dan anak-anak datang untuk belajar di sana. Dan ini pun tadi ada juga statement dari Dean Timothy waktu saya pertama kali diberikan gedung ini. Dean Timothy mengatakan kepada saya, jangan gedung itu hanya kamu buka pada hari Sabtu dan Minggu, lalu hari Senin sampai Sabtu kamu close. Tapi kamu harus open everyday, lakukan apapun. Nah, itu yang saya pegang. Itu yang saya pegang. Jadi saya berpikir bagaimana membuat bimbingan belajar setiap hari gedung itu buka dan anak-anak datang belajar ke sana. Dan karena kita tadi fokus kepada quantity, kita layani dengan baik, akhirnya orang tua pun membawa anak-anak mereka untuk belajar di gereja. Dan ini sangat penting adalah discipleship, ya. Bagaimana kita melatih apa yang telah engkau dengar daripadaku, 2 Timothy 2 ayat 2, ya. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi kita memuridkan anak-anak itu. Jadi mereka yang sudah bekerja, mereka menjadi mentor untuk university students, university memuridkan mentor untuk yang high school menjadi mentor untuk junior high school, dan junior high school menjadi mentor untuk primary school. Nah, itu yang kita lakukan, ya, memuridkan mereka, melatih mereka sehingga efektif, quality tadi kita jaga. Dan salah satu quality juga yang saya laksanakan adalah jangan mudah menganggotakan jemaat. Itu yang coba saya pegang, ya. Jadi kita mengundang banyak orang ke gereja. Kita adalah inviting church, ya.
kita merencanakan ibadah yang baiklah, ya, yang antusias, yang semangat setiap hari Minggu dan mengundang orang untuk datang ke gereja, tetapi kita tidak mudah menganggotakan jemaat. Untuk mereka menjadi member, mereka harus mengikuti kelas, pembinaan, pemuridan. Kenapa? Karena kalau mudah kita anggotakan jemaat, maka mereka pun juga mudah nanti akan menjadi keluar. Jadi ada proses di situ. Lalu ada di sini ada komitmen kejemaatan. Saya membuat ada banyak komitmen untuk mereka menjadi anggota di sini dan mereka harus sign. Mereka sign itu komitmen mereka. Kalau mereka tidak mau komitmen, maka mereka tidak akan menjadi anggota jemaat. Nah, ini adalah tentang quality, ya. Kita tidak mau jemaat itu masuk dan pergi begitu. Kalau mereka tidak komitmen, lebih baik tidak. Jadi kita ajarkan itu, kita ajarkan tentang kelahiran baru, tentang Anglikanisme, tentang komitmen kejemaatan, tentang pelayanan kepada mereka. Baru mereka menjadi member. Kalau mereka tidak menjadi member, simpatisan, no problem, tidak apa-apa. Dan kecil, ya, hampir semua jemaat yang dikonfirm, yang diteguhkan, mereka setia sampai saat ini. Oke. Jadi tadi Dean Timothy juga mengatakan, ya, jadi jangan takut menuntut jemaat untuk punya komitmen yang tinggi. Yesus, dia tidak menjanjikan kalau kamu jadi jemaat hidup enak, bahagia, dan menjadi kaya. Tidak, tapi memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib. Ada high commitment yang diminta oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini juga yang coba saya lakukan dalam pemuridan, meminta komitmen yang tinggi dari jemaat untuk mereka menjadi member di St. Peter, walaupun gereja kita menjadi kecil. Lalu yang terakhir adalah be a good spiritual dan organizational leader, ya. Jadi kita butuh, ya, hati yang baik. Mazmur 78 ayat 72, ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Oke, jadi kita punya hati yang baik dalam mengembalakan. Itu wajib harus ada kasih yang tulus, spiritual, doa yang baik. Tetapi juga harus kita meningkatkan terus kemampuan leadership kita, ya, untuk mengorganize. Karena semakin banyak jemaat, kita harus sanggup mengorganize itu sedemikian baik sehingga jemaat itu bisa dapat terus bertumbuh. Karena seorang pengkhotbah yang baik belum tentu seorang leader yang baik. Jadi kita harus, dua hal itu harus berjalan. Seorang church planting, dia harus punya hati dan punya kasih dan spirituality yang baik, tapi dia juga harus punya kemampuan organisasi yang baik. Oke, sekian presentasi saya dan kita akan putarkan video sedikit. Silahkan. Oke, ada video singkat. Oke. Hi everyone, I'm Angelia Sihombing. I'm joined in St. Peter's Church in Bandung since I was 15 years old. After being baptized and confirmed, I feel my faith continue grow in this church, and I was entrusted to be involved in ministry as a youth leader in here. And another special thing in my experience wasn't only grow my faith, but I was also motivated to studying well. Before that, I never thought about going to college because my father was a driver and my family economic limitation. But by God's grace, I was able to get a scholarship at a fairly good campus in Bandung. And praise God, currently I have worked in this company in Jakarta, and I hope I can be a witness of Christ for my family, for the church, and for many people. Thank you. God bless you. Hi, my name is Minarti. I joined St. Peter Bandung since 5th grade elementary school. Through this church, I can know Christ and be born again. Besides growing in faith, I was also guided so that I could study well. Although my parents' income as a security guard is not large, I always pray that I can continue my education to college.
With God's help, I got a scholarship to study, and I'm currently entering the 5th semester majoring in management. Another thing that I'm most grateful for is that in this church, I can be involved in ministry as a worship leader and also as a teacher for children. Thank you. God bless you. Hai, nama saya Lamtiur Simamora. Ketika anak saya masih bayi, suami saya telah pergi meninggalkan kami. Saya harus berjuang untuk membesarkan anak saya dan juga harus bekerja untuk mencari nafkah. Hari-hari saya terasa gelap di tengah situasi yang sangat sulit. Tidak ada ya kebahagiaan dan kedamaian. Suatu hari seorang teman mengajak saya ke gereja Anglikan. Ketika saya di gereja, saya merasa menemukan kedamaian, khususnya ketika pastor mendoakan kami. Sejak saat itu saya selalu rajin ke gereja. Ketika anak saya mau sekolah, Pastor Daniel juga menolong kami supaya bisa masuk sekolah Kristen. Karena saya harus bekerja, anak saya sering tidak tertangani dengan baik. Untungnya di gereja ada kegiatan bimbel, sehingga anak saya setiap hari bisa belajar di gereja. Karena anak saya sering di gereja, dia juga rajin belajar musik, sehingga sejak kelas 4 SD, dia sudah bermain musik di kebaktian. Saya sangat bersyukur bahwa melalui gereja Anglikan, kami dapat mengenal Yesus dan dapat menemukan kedamaian dan harapan baru. Mohon doanya supaya anak saya sekolah dengan baik dan juga menjadi pelayan Tuhan di gereja. Hi, my name is Rizky. Please pray for me. Thank you. Ya, terima kasih semua. Sekali lagi, ini adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi Tuhanlah yang bekerja. Sedikit waktu Ibu Teresa menerima Nobel, orang mengatakan, Mother Teresa, you are a great woman. Tapi Mother Teresa mengatakan, I am only a pencil of God. Ya, jadi kita hanyalah pensilnya Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memakai kita untuk rencananya. God bless you all. Ibu, terima kasih kepada Reverend Daniel dengan perkongsian yang cukup ikhlas dan sesungguhnya kesaksian yang begitu menggerakkan hati. Semoga Tuhan terus memberkati pelayanan Reverend di Bandung. Sekarang kita masuk kepada penyampaian yang ketiga. Kita ingin menjemput Bishop Eng Mun Heng untuk mengkongsikan pengalamannya dalam penanaman gereja dengan kami. Salam sejahtera. Saya akan share screen dulu. Saya lihat masa sudah sedikit tinggal saja. Saya mau cepat-cepat beritahu perkongsian ini. Boleh lihat kah? Okey. Tadi kita sudah lihat ini amanat Yesus yang besar. Yang mula-mula kita mesti mau tahu perintah Yesus ini kita tidak hanya menjadi murid. Dia kata, pergilah. Kita mesti jadi murid Yesus dulu sebelum kita pergi. Tetapi ini yang tujuan ialah kita tidak sahaja jadi murid. Mesti mau jadi pembuat murid.
Kita mesti jadi pembuat murid atau pemimpin pemberitaan. Kalau kita bukan pemimpin pemberitaan, kita boleh menjadikan murid. Ini perintah Yesus pun kata, kita mesti mau jadi seorang Kristian, dikenal sebagai murid. Bawa orang bukan Kristian, menginjil, bawa mereka jadi Kristian. Lepas itu, dia menolong dia, ajar dia jadi murid. Yesus tak cukup. Mesti mau tolong dia jadi pembuat murid, pemimpin murid. Lepas itu banyak ini ada proses kami sendiri jadi murid, jadi pemimpin murid, menginjil, membawa orang jadi murid, menolong dia jadi pemimpin murid. Ini adalah proses penambahan gereja. Strategi tadi sudah banyak dicerita untuk Dr. Timothy Chong dan Reverend Daniel Si Hombing. Mereka sudah berkongsi. Sekarang saya akan berbicaraan sedikit. Ya, strategi untuk sendiri. Harus percaya panggilan Tuhan. Kalau belum ada doa sampai panggilan Tuhan sampai. Kedua, harus bersediakan sendiri, bersediakan gereja bersama-sama. Mesti berkongsi visi engkau, panggilan engkau dengan gereja. Selalu bukan senang. Ramai orang tak percaya. Tetapi engkau mesti mau percaya dan sediakan sendiri. Ini yang harus penting. Harus percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya kepada Tuhan, dapat panggilan Tuhan, tidak ikutkan taat Tuhan, memang jalan Yesus, jalan Tuhan yang susah. Yang selalu kami mesti mau di tengah-tengah, mau putus asa, mau give up, tidak mau jalan lagi sebab banyak obstacle. Banyak halangan-halangan. Kita mesti harus bertahan, bersabar sampai Anda melihat hasilnya. Kita mesti mau bertahan dan bersabar sampai kita boleh lihat hasil. Jangan separuh-separuh cepat-cepat keluar. Ini strategi untuk sendiri. Strategi untuk gereja. Kalau engkau yang sudah siap sedia sendiri, engkau sekarang mesti mau menolong seorang lain menjadi murid, yang jadi pemimpin murid, yang bersama-sama kerja. Strategi, kalau kita sekarang, saya kata luar bandar, kampung-kampung, desa-desa, strategi, kalau kita masuk desa kan kampung kan, mesti ketahui kebudayanya di kampung itu. Ketahui situasi dan kondisinya. Yang mulai-mulai bila saya menanam gereja di kampung, saya masuk, saya lihatkan situasi, keadaan, kondisi macam mana. Seperti Reverend Daniel Si Hombing, dia kata, lihat mereka ini adalah ini driver angkot, mereka yang miskin. Anak-anak dia yang tidak sudah putus sekolah. Itu ialah situasi kondisi kita mesti doa sampai itu pun keperluan untuk penduduk. Ketahui kekhawatiran utama penduduknya. Apa mereka yang perlu, yang amat perlu. Itu kita, ialah itu adalah tujuan untuk kita yang berdoa, doa sampai Tuhan berikan terang dan berikan jalan kepada kita. Ini strategi. Jangan seorang mesti membawa orang bersama-sama. Yang bila saya memulai pemanaman di gereja di luar bandar, di kampung-kampung,
saya tidak ada duit, saya tidak ada orang, saya tidak ada kenderaan, saya tidak adalah model-model dan cara-cara yang prinsip-prinsip, buku-buku dari metodologi dari buku. Tetapi hanya adalah panggilan Tuhan dan ikut dia, taat Tuhan, jalan. Hari-hari doa, hari-hari percaya bersama dengan Tuhan. Sekarang sudah 25 tahun. Sekarang sudah lebih, sudah banyak gereja-gereja sudah ditumbuh. Di kampung-kampung sekarang saya tidak ada bersama mereka. Mereka boleh sendiri menanam gereja lain. Di dalam ini penanaman gereja ini, kita tolong seperti Reverend Daniel Sihombing, tolonglah, bukalah taska, bukalah sekolah minggu, taska, tolong mereka baca anak-anak, kampung-kampung, semua kampung-kampung, tolongkan kanak-kanak, tolongkan orang dewasa, belia-belia, tolongkan mereka. Yang orang dewasa, orang ini, orang asli, kita tolong bersama-sama lihatkan keadaan mereka. Kalau mau di pembelajaran ke, mau ajar, kalau adalah kita pun menolong mereka, adalah kandang kambing, kandang ayam, pokok-pokok, sayur-sayur, sayuran, tolong mereka tanamkan, menaikkan pendapatan mereka. Ini income. Kalau mereka tiada income, dia ada makanan. Dia ada makanan, dia itu pun tak mau pergi hasilkan masa pergi worship. Ini yang penting. Saya berkongsi cerita saya. Yang mula-mula saya masuk ke kampung, doa, ada panggilan Tuhan. Ini panggilan Tuhan bukan senang. Sudah masuk ke dalam kampung-kampung, lihat, sudah tahu kan situasi dan kondisi. Sekarang adalah strategi. Suruh gereja-gereja mentolong, ada orang yang bersama boleh ajar, perlahan-perlahan cakap dengan pendeta-pendeta atau pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin kampung, bersama dengan adalah satu tempat, ada satu rumah, ada satu pondok. Kita mulailah perlahan-perlahan. Kita sudah lama tolong kan penginjilan, ajaran kitab, perlahan-perlahan mereka sudah tahu engkau datang di sini ialah menolong mereka. Ini yang mulai. Tetapi Roh Kudus yang berikan kebijaksanaan kepada kita. Bila Roh Kudus kata, sini ada hal, ini ada hal macam mana boleh tolong. Kita cubalah, cuba sini, cuba sana. Lepas itu sekarang saya sudah besar, sudah melayan 38 tahun cukuplah. Lepas itu, tetapi ini gereja-gereja saya sudah bina, sudah tanam 100 lebih buah gereja. Gereja di kampung, gereja di bandar, di kota, di desa, di estate, di banyak-banyak tempat. Sebab ini yang pertama ialah panggilan Tuhan yang kita taatkan panggilan Tuhan. Jadi murid, yang jadi pemimpin murid, menolong mereka. Become disciple and become disciple maker. Ini pemimpin murid, kita pembuat murid. Itu yang penting. Kalau kita boleh tolong orang jadi murid Tuhan Yesus, mereka mesti ialah kualiti, mereka boleh bersama dan tugas bekerja bersama dengan engkau. Okey, saya tahu kan masa tidak ada banyak lagi. Saya mesti mau berhenti share screen, stop share sini, masuk ke soalan lagi baik. Sebab
banyak sudah di-share, sudah dikongsikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bishop kerana perkongsian tentang pengalaman Bishop yang begitu kaya sekali dengan pelbagai cabaran dan juga pencapaian yang sudah didapati. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A, kita nampak ada 7 soalan di kotak Q&A. Saudara-saudari sekalian boleh baca soalan tu dan ambil masa sikit kalaulah ingin upvote ya. Saudara-saudari boleh klik itu like di sana supaya soalan itu boleh upvote kepada keutamaan. Oleh kerana kesuntukan masa, kita mungkin tidak dapat handle semua soalan lah. Tapi kita cubalah untuk dapat handle soalan tu. Webinar kita dijadwalkan untuk selesai pada 9:30. Jadi kita juga faham ada setengah saudara-saudari yang mungkin ada komitmen yang lain. Jadi bila sampai 9:30 Anda ingin meninggalkan webinar, Anda boleh berbuat demikian. Tapi semasa Anda leave webinar ini, meninggalkan webinar, silalah ambil itu QR code tu. Bila nampak QR code, boleh tolong jawabkan soalan, berikan maklum balas sikit tentang apa yang telah saudara-saudari dapati dalam webinar ini, berikan maklum balas seperti yang ditunjuk pada skrin. Anda akan dapat nampak satu QR code yang membawa Anda kepada satu feedback form ya, supaya boleh memberikan maklum balas. Ya, kita teruskan di dalam jadual soalan-soalan Q&A. Ya, soalan yang pertama yang mendapat 8 vote itu, ini soalan ni daripada Lydia. Dia bertanya, puji Allah atas penanaman gerejanya, bagaimanakah mempersiapkan hamba Allah ke lapangan? Selalunya lapang itu luas, tetapi pekerja itu kurang. Jadi untuk menjawab soalan ini, mungkin saya minta dulu Bishop kot macam mana nak menyediakan pekerja ya di ladang ya. Bishop, saya serahkan kepada Bishop. Terima kasih. Saya berkongsi pengalaman saya. Yang mula-mula saya pergi gereja saya, ya tiada seorang, saya hanya seorang pekerja, dan semua orang jadi anggota member saja. Tetapi saya sudah dapat training dari seminari. Saya tahu kan ini amanat Yesus, ya, amanat yang besar. Kita mesti mau jadi murid. Yang pertama saya pergi gereja saya, gereja yang pertama. Saya tolongkan mereka, ajar mereka jadi murid Tuhan Yesus. Mula-mula saya mau tolong mereka. Saya kata mereka banyak tentang Bible, Alkitab mereka tidak tahu. Saya kata bukan Bible study. Sekarang saya mau pemuridan discipleship. Kalau di discipleship mereka tak faham apa discipleship. Saya kata mesti kembali kepada kelas baptism. Kenapa kelas baptism? Mereka kata kita sudah baptis. Sudah baptis tak payah. Saya kata, saya lepas itu saya ubah. Saya kata, ini kelas berdasar. Kelas dasar Kristian. Dengan apa kelas dasar Kristian? Oh, ini semua yang engkau yang tidak faham. Yang kita tahu, yuk datang. Mereka yang datang, kayak ada kelas 15 modul di dalam kelas itu, mereka masuklah, saya ajar mula-mula tak banyak, sedikit orang. Lepas itu sudah saya jalankan kelas ini 20 tahun. 20 tahun di gereja kelas ini. Di dalam kelas ini ramai orang bukan Kristen, dia bawa orang bukan Kristen, saya menginjil mereka dan ajar mereka, yang terus mereka sudah naik, sudah bangkit. Lepas itu, lepas kelas ini
dasar, mereka mesti mau kelas A. Kelas A adalah kehidupan Kristian. 2 tahun. Lepas kelas A habis, dia mesti mau kelas B. Bukan saya ajar. Saya ajar kelas B. Orang-orang semua murid-murid di kelas B mesti mau ajar kelas A. Pada masa itu saya sudah strategi ialah sudah siapkan mereka jadi pemimpin, jadi guru. Kelas B mesti mau ajar kelas A. Lepas saya pergi kelas C, saya ajar kelas C saja. Kelas C ajar kelas B, kelas B ajar kelas A dan kelas dasar. Buat begitu, kalau you buat begitu, mereka sudah jadi murid, yang jadi pemimpin murid, pembuat murid. Lepas itu, mereka boleh lihat dan dengar panggilan Tuhan. Bila mereka sudah dengar panggilan Tuhan, dipanggil, cukuplah. Ini orang semua, mereka sudah naik. Ini yang ringkas saja saya berkongsi. Ini, okay, thank you. Ya, terima kasih Bishop. Ya, sesungguhnya strategi pemuridan ya, memuridkan sekumpulan orang yang dapat memuridkan orang yang lain. Dengan begitu memperbanyakkan lagi pekerja di ladang Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bishop. Kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Di sini saya nampak ada satu soalan yang ada 5 undi ya. Tentang bagaimana untuk membangun semula sifat-sifat sebuah gereja berdasarkan Alkitab ya. Bagi read ini mungkin gereja yang dimaksudkan itu ialah sebuah gereja yang sudah mempunyai ahli jemaah yang menjadi Kristian bertahun-tahun, tetapi menurut read sudah menyimpang lah. Jadi bagaimana kita nak rebuild ya, membina semula. Mungkin saya tujukan soalan. Soalan ni saya rasa semua penyampai kita itu pun ada idea ya. Mungkin saya tujukan kepada Reverend Dr. Timothy dulu. Kemudian kalau ada pendapat yang lain, kita balik pula kepada Bishop dan Reverend Daniel. Ya, Reverend Dr. Timothy Chong. Terima kasih. Kalau ingin ya, revive ya untuk sebuah gereja ya yang sudah lama di situ dengan misi dan passion, harus seharusnya dari atas ya, dengan pemimpin-pemimpin. Oleh kerana itu pastornya atau vikar atau padri ya, itu penting ya untuk memberikan visi untuk gereja ya. Dan yang kedua, kalau jemaat-jemaat ada satu semangat ya untuk misi dan berkumpul dan sharing misi-misi mereka ini, semangat mereka tentang misi ke pemimpin juga satu caranya, dan mungkin juga mengadopsi ya tempat-tempat untuk menjalankan penginjilan atau misi ya. Tapi untuk gereja Anglikan yang penting juga drivernya harus ya vikarnya ya, dan atau padrinya, dan juga ini tanggungjawab bishop lah, bishop yang mengutus padri-padri ke gereja-gereja, dan ya mungkin bishop harus juga membangkit semangat misi ya untuk diosisnya. Okey, ya ini dari saya. Ya, jadi hati pemimpin itu penting, dan pemimpin itulah yang akan mendorong para jemaah ya dalam proses membina semula iman mereka. Bishop, Reverend Daniel, ada apa-apa penambahan dalam kes ni? Cukup, next. Bishop? Saya boleh berkongsi. Bila saya pergi gereja saya pun bukan gereja baru. Ini gereja sudah lama. Mereka adalah mindset sudah tetap, hanya cara-cara mereka saja yang tidak boleh
Dulu yang tidak boleh minum air di dalam gereja, tidak boleh pakai seluar pendek, tidak boleh pakai slipper dan lain-lain. Ini cara-cara mereka. Tetapi yang mula-mula saya saya pun boleh kata satu perkataan ialah pengajaran. Ajaran yang penting sekali. Saya sudah ajar mereka, saya suruh mereka yang mula-mula susah, panggil mereka masuk kelas. Mereka semua orang kata, kita sudah tidak bersekolah lagi, mengapa mau kelas? Dia tak mau kelas. Kalau tak mau kelas, ubahlah. Sekarang ini adalah modul. Mereka tidak faham apa modul, perlahan-lahan menolong mereka. Ajar mereka, tetapi yang penting sekali engkau jadi pendeta, engkau cari BK, cari padri, mesti ada visi. Visi yang penting, engkau mau lihat apa. Tetapi seperti amanat Yesus kata, visi engkau ialah penginjilan, ya berhenti di penginjilan. Tetapi visi engkau ialah seperti cara saya berkongsi cerita ini. You lihat sepohong pokok mangga, mango tree, mangga. You lihat kan hasil pokok mangga ini ialah apa? Orang kata, oh ini buah mangga. Betul. Tetapi tak cukup. Ini visi yang dekat saja. Hasilnya setiap sebiji mangga ialah potensi ada pohon pokok lagi. Setiap buah mangga ialah potensi pohon pokok mangga. Ini pun visi yang bagus sikit. Tetapi tak cukup. Kalau you visi lihatkan pohon pokok mangga, dia setiap tahun beberapa buah, beribu-ribu buah mangga. Satu pohon pokok boleh lihatkan satu generasi atau satu estate, satu plantation mangga, pohon mangga. Itu ada visi. Penting yang doa dapat visi dari Tuhan. Kalau tidak dapat dari Tuhan, tidak dapat visi, engkau tidak boleh jalan. Visi you lihatkan mangga saja, you makan saja. Kalau lihatkan buah mangga ini ialah pohon pokok, engkau tanamkan biji itu. Tetapi kalau you lihatkan pokok mangga ialah sebuah plantation, sebuah estate untuk mangga, pokok mangga, engkau setiap buah mangga engkau mesti jaga. Pokok pun jaga, cabang pun jaga, semua pun jaga. Itu saya berkongsi lah. Kalau untuk gereja yang sudah lama. Ya, terima kasih Bishop. Oleh kerana masa kita bergerak kepada satu lagi soalan. Ini soalan daripada Kasmini yang ditujukan khasnya kepada Reverend Daniel ya. Dia kata, Shalom, soalan ditujukan kepada Reverend Daniel. Bolehkah dikongsikan bagaimana sistem pemuridan ya, bahan pengajaran pada peringkat awal semasa berbincangan berkelompok pada hari Ahad dulu ya. So ini pengalaman Reverend Daniel di Bandung lah. Dan juga apakah bahan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak muda sama dengan dewasa pada waktu itu. Mungkin Reverend Daniel boleh kongsikan sedikit tentang apakah bahan-bahan yang telah digunakan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam proses pemuridan seringkali yang kita cari adalah bahan. Itu penting, material gitu. Tetapi yang paling utama dalam prinsip pemuridan adalah hubungan, ya, hubungan relationship. Jadi model kita sebagai pemimpin. Jadi mereka melihat role model. Jadi meskipun kita punya materi yang bagus, bahan yang bagus, tetapi tidak ada role model yang kuat, teladan yang kuat, hubungan yang kuat, maka material yang bagus itu pun tidak akan mencapai tujuannya. Ya, itu yang prinsip yang sangat penting dalam pemuridan. Yesus adalah hubungan yang paling utama dengan
murid-muridnya. Lalu yang kedua adalah material itu sangat penting, karena hubungan yang baik, tidak ada pengajaran yang baik juga nanti juga tidak sehat. Nah, jadi jadi pada awalnya adalah saya menyusun sendiri materi pengajaran itu dengan membaca banyak buku, ya, buku-buku pemuridan saya baca, tentu Alkitab, lalu seperti bahan-bahan dari Navigator. Sebagian juga saya mengadopsi dari Alpha Course, ya, ada 12 pengajaran itu untuk dasar, itu juga saya gunakan. Tetapi pada umumnya saya menyusun sendiri, lalu juga untuk anak-anak dan orang tua juga disesuaikan, ya. Ada bisa bahan yang sama tapi lebih disederhanakan untuk anak-anak, seperti itu. Tetapi sekarang Gereja Anglikan sudah menyediakan materi pemuridan yang cukup lengkap. Itu sangat bagus menolong Gereja Anglikan. Tetapi pada awalnya itu belum ada, saya menyusun sendiri. Tetapi yang paling utama adalah hubungan yang baik, model yang baik. Yang kedua, materi yang baik. Thank you. So, saya rasa mungkin ada lagi sedikit masa sebelum kita bersurai pada pukul 9.45 secara rasmi. Saya bawa kepada soalan oleh Sharon yang berkenaan dengan bagaimana untuk membangunkan balik gereja yang sedia ada sekarang kerana pandemik. Mengikut perkongsiannya, gereja yang mula-mula ada 80 orang tu sekarang hanya tinggal 5 atau 6 saja yang datang kebaktian. Yang lain tu nak pergi Zoom, ada yang tak nak pergi Zoom. So, ada tak apa-apa cadangan yang boleh ada untuk Sharon, ya, daripada barisan penyampai yang bijaksana? Yeah, I think open lah to everyone, anybody, Bishop, Reverend Daniel, Dr. Timothy. Yeah, please, the floor is yours. Memang susah. Ini adalah pandemik wabak ini. Semua gereja, seluruh gereja di seluruh dunia pun sudah affected lah. Memang mereka, ramai orang tidak kembali kepada gereja untuk worship lah di Minggu Ahad. Saya pun kata yang sama seperti Daniel, berhubungan yang penting sekali. Kalau you masih mau tahu kan mengapa mereka tidak mau kembali kepada gereja, ada banyak sebab-sebab banyak. Tetapi engkau mesti mau melawat mereka. Buat lawatan, itu penting. Buat lawatan. Faham apa masalah mereka. Ada orang banyak ketakutan. Takutan ini, wabak ini, COVID, tak tahu ini Omicron. Banyak. Omicron ke, dia ada Delta ke, sekarang lagi ada Omega ke, tak tahulah mana-mana ada virus akan lebih. Mereka ketakutan ada. Ada orang pun pada masa pandemik, mereka sudah hilang kerja, sudah hilang ekonomi, tidak ada duit. Dia pun malu beritahu. Kalau pergi gereja, dia mau offering. Tak pergi gereja, tak mau, tak payah offering. Saya pun boleh lihatkan online. Ada pun dia sudah lama lockdown, mereka pun adalah dementia, orang yang tua sikit. Dia adalah satu kesakitan baru. Kesakitan mereka tidak tahu mau buat apa. Sudah lost the sense. Kita mesti mau melawat mereka, yang tolong mereka kembali. Bawa mereka pergi jumpa doktor ke, cari kawan ke, buatlah. Ini yang penting. Ini kalau adalah bulletin ke, adalah material ke, ada buku ke, ada bacaan ke, you bawa kepada mereka. Bukan semua orang tahu baca dari handphone. Ada orang wifi pun tak ada, handphone pun susah. Bagilah material, dia sudah biasa mau baca. Sekarang apa material pun tak ada, susah apa. Mesti mau lawatan yang penting. Kalau telefon ke kepada mereka. Kalau boleh
sampai rumah lah. Kalau sudah tahu mereka mau ditolong, tolonglah. Suruh orang lain yang bersama-sama gabung satu tabung, tolong kan mereka. Saya ada banyak hal. Gereja sekarang sudah buka, tetapi tidak cukup 60% anggota kembali. Tidak cukup. Seluruh dunia. Okay, thank you. Ya, Mungkin saya tambah sedikit juga. Saya bersetuju dengan Bishop Mun Heng dalam cara kita memerhatikan jemaat-jemaat kita. Kerana wabak COVID sulit. Yang pertama kerana ada lockdown ya. Ada kali mereka bisa ke gereja, ada kali mereka tidak bisa ke gereja. Kita gunakan online. Tapi di Indonesia juga kita mengalami bahawa tentang orang yang sulit mendapat wifi, tidak ada dana untuk membeli data ya untuk mendapat wifi-nya. Oleh kerana itu kita membuat beberapa hal sebagai gereja. Yang pertama itu kita memerhati mereka yang tidak datang dan dalam kesulitan ya, keperluan. Oleh kerana itu sebagai gereja Anglikan Indonesia kita membuat fundraising ya untuk membantu jemaat-jemaat kita dalam kesulitan seharian. Ya, kita ada bantuan COVID ya untuk 100 keluarga di gereja kita yang kita dapat membantu. Yang kedua itu kunjungan pastor kepada jemaat-jemaat yang ya itu penting kerana hubungan ya antara pastor dengan jemaatnya itu perlu. Dan juga kita tahu waktu COVID ada banyak yang tidak dapat pergi ke gereja dan tidak dapat masuk online kerana wifi isu atau tidak ada data. Mereka juga buat fotokopi ya, kebaktian dari mula ke akhirnya, termasuk khotbah yang di dalam, dan mereka mengutuskan ketua keluarga untuk membaca ya dari awal ke akhirnya pelayan itu, supaya kalau mereka tidak datang ke gereja, mereka juga ada satu sumber ya untuk ibadah pada hari Minggu. Okey, dan yang penting juga pastor harus ada kasih kepada jemaat-jemaatnya ya, seperti Raymond Daniel ya, bagaimana dia berdoa untuk jemaatnya ya, bagaimana dia berfikir bagaimana untuk cara-cara dan jalan-jalan untuk memberikan jemaatnya apa yang bagus sekali ya. Itu harus tanggungjawab seorang pastor. Okey, terima kasih. Ya, Reverend Daniel mau sumbangan sikit tentang idea. Okey, okey. Ya, jadi para hadirin sekalian, saudara-saudari yang dihormati, serasanya kita sampailah masa untuk kita berpisah. Selesailah webinar pada malam ini. Kami sungguh berterima kasih ya, jutaan terima kasih kepada pihak penyampai kita yang 3 orang yang begitu berpengalaman, sudi untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan kita dalam webinar hari ini. Bagi pihak Seminari Teologi Malaysia, again kami menyusun menyampaikan jutaan terima kasih kepada barisan penyampai kita yang bijaksana. Bagi saudara-saudari sekalian, inilah webinar, demikianlah webinar untuk hari ini. Jangan lupa semasa meninggalkan webinar ini, sila isikan maklum balas, bagikan, berikan sedikit idea lah, pendapat macam mana kita boleh memperbaiki lagi kita punya webinar pada masa depan.
Terima kasih kerana bersama dengan kita. Boleh sekarang saya minta mungkin Bishop Eng untuk berdoa, memberikan doa berkat untuk malam ini. Okey, marilah kita doa. Bapa yang Maha Kuasa, kami serah sendiri kepada Engkau. Tajuk ini penambahan gereja dan latihan pemuritan. Ini ada satu perkara yang bukan senang. Tetapi kami mesti mau ikuti Tuhan, taati Tuhan. Sampai kami boleh sampai kehendak Tuhan. Kami serah sendiri dan semua para pendengar di sini bersama-sama gereja-gereja dan anggota-anggota kita yang boleh maju ikut amanah Yesus yang besar, jadi murid Tuhan Yesus dan jadi pemimpin murid yang keluar menolong, membawa ramai orang, membimbing mereka jadi murid Tuhan Yesus, yang ajar mereka jadi pemimpin murid. Kami serah sendiri kepada Engkau dalam berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta kami dengan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.